Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'ali darajatin fil jannah wa yamuna bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin la wa yatafakkaru fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asqa'il hadis bi kitabillah abdul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kama qala Mu'allim rahimahullah bidrin amin. Ayyuhal kiram, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali unta dan syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang isti'adu fi ahkam syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita berselawat kepada baginda Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan kita diampuni Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan mudah-mudahan asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna udiyata min a'malil munjiyatin tunji sahibiha min sarrad dunya wal akhirah. Jamaah Allah SWT, dan insyaallah kalau tidak ada halangan menurut hisab dari Departemen Agama bahwa tanggal 17 bulan Juni insyaallah jatuh tanggal 10 bulan tanggal 10 bulan Zulhijjah jatuh tanggal 17 Juni, yaitu hari Senin insyaallah ya. Meskipun di Saudi Arabia sudah melaksanakan wukuf kemarin dan sekarang ada yang melaksanakan Idul Adha, namun karena berkaitan dengan Idul Adha ini hari ya sedikit kita mengupas tentang masalah udhiyah atau masalah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala innal udhiyata min a'malil munjiyati. Ketahuilah sesungguhnya berkorban itu adalah sebagian dari amal-amal yang menyelamatkan. Tunji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Dia akan menyelamatkan orang yang berkorban tadi dari kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan-kejelekan akhirat. Orang yang berkorban itu akan terhindar dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Kalau kejelekan dunia nggak akan mungkin bangkrut. Orang yang berkorban tidak akan bangkrut, tidak akan miskin, tidak akan sengsara hidupnya, ya. Karena janjinya Allah di dalam Al-Quran itu, mathalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah, orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah,
orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, kelak akan diganjar oleh Allah dengan lipatan ganjaran yang luar biasa. Diperumpamakan bagikan orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh berkembang satu pohon dengan 7 cabang, yang masing-masing cabang itu menghasilkan 100 buah. Ini janjinya Allah, ya. Maka orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam hal ini berudia atau berkorban, tidak akan jelek di alam dunia, terhindar dari kejelek-kejelekan, terhindar dari kemelaratan, terhindar dari kefakiran, bahkan kebangkrutan, terhindar. Dan juga di alam akhirat nanti orang-orang yang berkorban itu pun akan mendapatkan kebahagiaan, karena korban kelak akan menjadi tunggangan bagi orang yang melaksanakan korban di alam dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan oleh Anas bin Malik dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau berdua berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hasala lil mu'minina min kuburihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati la tamsu ibadi rajilina bal arkabuhum ala majaibihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hasara lil mu'min, tatkala orang-orang yang beriman itu digiring min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, yaqulullah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati la tamsu ibadi rajilina, wahai para malaikatku, janganlah engkau membiarkan hamba-hambaku berjalan sendirian atau berjalan dengan kaki-kaki mereka. Ini yang mau berfirman adalah Allah, ya. Allah menyampaikan Allah tidak ingin melihat hamba-hambanya yang beriman kepadanya ketika digiring dari kuburnya menuju ke alam mahsyar atau menuju ke alam-alam yang lain. Karena yang namanya alam akhirat itu bukan hanya alam kubur saja, bukan hanya neraka dan surga saja. Nah, di dalam tafsir Yasin itu, ya, nanti akan dibicarakan, itu akan dibahas tentang alam-alam yang ada di alam akhirat. Sebenarnya dari alam kubur nggak langsung digiring ke alam mahsyar, namun alam kubur dikumpulkan di alam zulman nanti, ya. Itu dalam keterangan kitab tafsir Yasin itu. Nanti setelah di alam kubur dibangunkan, mereka dikumpulkan terlebih dahulu tuh di alam zulman, yaitu alam yang gelap gulita. Itu lamanya sekitar 1000 tahun tuh di alam itu. Baru kemudian mereka digiring menuju alam akhir, alam mahsyar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, ya malaikati la tamsu ibadi rajilina, wahai para malaikatku, janganlah engkau membiarkan hamba-hambaku berjalan dengan kaki-kaki mereka, bal arkabuhum ala majaibihim, karena sesungguhnya mereka itu, ya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memang telah menaiki kendaraan mereka atau berjalan dengan kendaraan mereka. Fa innahum i'da'u rukuba fid dunya, di saat dimana mereka itu memang sudah terbiasa menaiki kendaraannya ketika di alam dunia. Jadi di alam dunia sebenarnya kita memang sudah menaiki kendaraan. Saat kana fil i'tidal salbun abihim muraqabuhum, di mana ketika kita diletakkan dalam sulbi orang tua kita, bapak kita, itu kendaraan yang pertama tuh. Kendaraan yang pertama adanya di tulang sulbi. Summa batni ummihi, kemudian di dalam perut ibu kita. Itu kendaraan kita tuh pertama kali, ya. Kemudian ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kamu dengan tangan kita, dengan tangan orang tua kita, sampai ila ayatam mardu'ah, sampai selesainya susuan ibu kita. Bahkan ketika kita besar pun unuqu abihim muraqabihim, bahkan juga kita berada di pundak-pundak orang tua kita, kita ketika kita sudah selesai dari disusui oleh ibu, kemudian kita bergantung kepada orang tua kita, bapak kita. Nah, ketika kita sudah mulai dewasa, kita menggunakan bagol atau menggunakan kuda dan sebagainya, atau sampan dan sebagainya. Bahkan wahina matu fa'anaku ikhwanihim,
Kita mati saja masih pakai pundak saudara-saudara kita, naik di atas pundak saudara-saudara kita. Kita mati, bahkan sampai ke kubur, gak mungkin sampai di kubur kemudian kita langsung disuruh turun sendirian, betul gak? Pakai dengan tangan-tangan saudara kita. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, ya malaikati la tamsu ibadi rajilina, jangan kau biarkan hamba-hambaku berjalan dengan kaki-kaki mereka menuju alam-alam yang ada di alam akhirat. Mereka ditempatkan atau dinaikkan di atas kendaraan-kendaraan mereka. Nah, kendaraan kita, saudara, yang akan kita naiki itu terkadang dari udhiyah atau dari korban-korban kita yang kita korbankan ketika di alam dunia. Beruntung orang yang berkorban di alam dunia, karena nanti kendaraan itu, nanti korban itu akan menjadi kendaraan-kendaraan mereka. Nah, kalau seandainya kagak ada yang nggak berkorban, atau tidak ada seorang yang berkorban, misalnya seorang mukmin tidak berkorban karena mungkin karena kagak punya uang atau kagak punya harta untuk berkorban atau memberi satu ekor hewan kurban. Wa amma idza lam yakun lil mu'minina muraqabu minal adhiyati fayakunu amalan salih. Maka kalau memang dia tidak punya, wa amma adapun idza lam yakun, apabila tidak ada baginya lil mukminin, orang yang beriman itu, muraqabu, yaitu kendaraannya min a'dhiyati, dari hewan kurbannya, maka yang menjadi hewan kurbannya yang menjadi kendaraannya fayakunu amalus saleh, yaitu amal-amal saleh mereka. Nah, kalau amal saleh berarti amal kita banyak apa sedikit, ya. Amal kita yang kita kerjakan di alam dunia sedikit apa banyak tuh? Apakah amal kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul amal kita memiliki kualitas di sisi Allah? Nah, kalau seandainya amal kita sedikit, kemudian kita jadikan tunggangan, sementara yang namanya alam akhirat itu panjang dan lama. Alam akhirat panjang, saudara. Alam akhirat lama tuh perjalanannya, ya. Butuh bekal yang banyak, butuh bekal yang cukup untuk bisa selamat di alam akhirat, selamat sampai dengan tujuan akhir kita. Ingat, tujuan akhir kita adalah surga, karena surga itu sebagai tempat kelahiran atau tempat tinggal kita, atau kampung halaman kita. Kampung halaman manusia hakikatnya adalah surga. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian diperintahkan untuk pertama kali tinggalnya di surga. Maka hakikatnya surga itu ada kampung halaman kita, saudara. Ya, kampung halaman kita. Kemudian dari surga Allah perintahkan, atau Allah perintahkan Adam untuk ke alam dunia. Artinya Adam merantau di alam dunia. Kalau orang merantau pastinya merindukan yang namanya kampung halaman, betul nggak? Ya, kita punya kampung halaman, kemudian kita merantau, pasti kita akan pulang kembali ke kampung halaman kita. Cuma perkaranya, apakah kita bisa selamat sampai ke kampung halaman kita? Apakah kita akan terlunta-lunta di perjalanan? Ada kalanya orang yang ketika berangkat dari rantaunya ke kampung halaman dengan cepat. Ada orang punya kampung halaman Surabaya, karena dia punya bekal yang cukup, bekal yang banyak, dia bisa melakukan perjalanan dari kampung halamannya Jakarta misalnya ke Surabaya, itu bisa memakan waktu cuma 2-3 jam saja, betul kan? Naik plane cepet sampai. Tapi kalau seandainya dia nggak punya kendaraan, dia kagak punya bekal, dari Jakarta jalan kaki ke Surabaya, kira-kira lama apa sebentar, saudara? Lama. Bahkan juga terkadang di perjalanan bisa sampai di tujuan, bisa nggak sampai, atau bisa tertunda. Ya kecelakaan lah. Kalau kecelakaannya cuma sakit doang, kalau cuma hanya masuk ke rumah sakit kemudian sembuh, bisa kembali ke kampung halamannya, tapi lama waktunya. Kalau mati nggak sampai-sampai, betul kan? Demikian pula kita nih, manusia, umatnya cucu Adam. Kampung halaman kita ada surga. Maka kita kalau seandainya kita kembali ke kampung halaman, terkadang kita bisa selamat di dalam perjalanan, juga nggak selamat dalam perjalanan. Tergantung dari amalan-amalan kita ketika kita berada di perantauan, yaitu adanya di alam dunia. Nah, saudara, kalau seandainya kita punya amal
amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita setiap tahun udhiyah, berkorban kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita punya kendaraan, yang kendaraan itu cepat melintas sampai ke tujuan yang kita inginkan, ya. Karena hakikatnya yang namanya kendaraan atau kendaraan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Addimu duhayakum fa innaha 'ala siratil matayakum." Addimu, agungkanlah hewan-hewan kurbanmu. Fa innaha, karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu 'ala siratil matayakum, dia akan dinaiki untuk melintasi alam-alam yang ada di alam akhirat. Addimu duhayakum, kata Rasulullah. Agungkan hewan-hewan kurbanmu. Kalimat mengagungkan, saudara, yang selama ini banyak disalah tafsirkan. Orang mengagungkan hewan kurbannya dimandiin, betul nggak? Dimandiin pakai kembang 7 rupa. Ada nggak yang kayak gitu? Dimandiin pakai kembang 7 rupa, kemudian dikasih wangi-wangian, kemudian dikasih kain putih, betul nggak? Iya kan? Addimu duhayakum, saudara, sebenarnya mengagungkan hewan kurban kita itu ada sesuai dengan kondisi keuangan kita. Artinya mencari hewan kurban yang bagus-bagus dengan posisi diri kita, harta kita yang ada. Kalau seandainya orang cuma punya harta 5 juta, ya pastilah yang dia cari hewan kurbannya yang harganya 3 juta, betul? Karena ada sebagian dari harta yang dia punya, sisanya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Nah, kalau seandainya orang punya uang misalnya 20 juta, masa mau beli yang 3,5 juta? Harusnya harus lebih. Apalagi kalau dia punya uang ratusan juta. Masa orang punya ratusan juta beli yang 3 juta atau ikut-ikutan patungan kolektifan yang 3,5 juta, padahal uangnya ratusan juta. Ini namanya nggak mengagungkan hewan korbannya, ya. Apalagi kalau seandainya dia punya miliaran rupiah, dia punya harta, harusnya kagak usah dia berkorban dengan 1 ekor kambing, harusnya dia berkorban dengan sapi, gitu. Itu namanya mengagungkan, ya. Addimu duhayakum fa innaha 'ala siratil matayakum. Agungkan hewan-hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu akan melintasi alam-alam yang ada di alam akhirat. Dia akan menjadi kendaraan kita, saudara. Jangan kita ragu dengan hal-hal yang seperti itu. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi janjinya Allah kepada umat yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan, ya, idza hasala lil mu'min itu orang yang beriman. Nah, kita semuanya yang paham yang disebut orang beriman adalah orang yang atas dikum maja bihin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ulima minad dini bidururah la mutlaqah. Percaya, yakin, membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya, yang dilakukan Rasulullah, dicontohkan Nabi, pasti akan dikerjakan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu korban itu menjadi tunggangan kita, saudara, ya, tunggangan kita. Maka kalau kita berkorban, jangan kita ragu dengan berkorban. Juga orang yang berkorban, kaum muslimin rahimakumullah, itu lebih afdal wal abdul ayat bahu bi nafsi in qadara wa illa ya'muru ghairi. Kalau kita berkorban, hakikatnya memotong korban itu adalah yang afdal kita sendiri, orang yang berkorban. Kita berkorban, ya, kalau kita berkorban, yang potong itu kita. Hakikatnya yang lebih afdal, karena ada sebuah maqalah, fa fihi masri'atun dabul adhiyati bi yadihi li'anna dabhin ibadatun wa ibadatun afdaluha ayyubashiruha bi nafsihi. Fa bihi, dan di dalam Islam itu syariat menjelaskan memotong hewan kurban itu biadi dengan tangannya sendiri. Li'anna dabhin, karena sesungguhnya hewan kurban itu atau berkorban itu ibadatun, sebagai bentuk ibadah. Wal ibadatu afdaluha, dan ibadah itu lebih utama ayyubashiruha bi nafsihi, yaitu dengan menggunakan tangannya sendiri atau dilakukan dengan dirinya sendiri.
Ya, jadi kagak usah ikut campur dengan orang lain. Kalau kita mau ibadah ya kita sendiri. Namun kalau seandainya kita nggak sanggup untuk memotong sendiri, ya kita suruh orang. Betul nggak? Kita suruh orang. Oleh karenanya, karena kita menyuruh orang, pakai tenaga orang, ya kita bayar gitu loh. Kita bayar. Gitu. Makanya kalau seandainya ada orang berkorban, dia cuma hanya nitipin barang korban doang, kagak pernah memberikan ongkos potong atau yang lainnya kepada panitia, ini berkurang ibadahnya, ya. Karena hakikatnya yang memotong itu adalah dirinya sendiri. Kalau dia nyuruh orang, wajib baginya untuk memberikan upah, dan upah itu nggak boleh diambilkan dari bagian hewan korban. Ini harus paham nih orang-orang yang korban nih. Jangan korban mentang-mentang dia korban kasih sapi, kemudian dia ngomong udah pantas aneh kasih sapi. Masih aja minta ongkosnya. Udah pantas udah kasih sapi, udah dah terima aja. Kan gitu. Iya kan? Kagak boleh tuh kita memakai atau kita menggunakan harta yang lain atau fasilitas yang lain untuk korban. Misalnya masjid berkorban, saking ngelihat kagak ada orang yang korban kasih upah atau memberikan uang upah, akhirnya kas masjid dipakai. Ada nggak ya kayak gitu? Itu nggak boleh pakai kas masjid, nggak boleh. Kalau fasilitas masjid boleh, ya. Maksudnya fasilitas masjid misalnya apa? Lapangan masjid boleh dipakai gitu. Atau misalnya karena masjid membentuk panitia, kemudian panitia masjid, ya kan, kalau yang panitia kan terkadang pada bawa pisau atau kagak yang bawa, ya enggak, masjid menyiapkan tuh pisau buat panitia. Cuman ingat, pisau yang disiapkan oleh masjid harus dikembalikan, jangan dibawa pulang, karena itu sebagian dari fasilitas masjid. Kalau dibawa pulang, maka yang bertanggung jawab panitia korban harus mengganti itu, karena itu adalah fasilitas atau apa ya, alat-alat yang disiapkan oleh masjid. Tapi kalau pakai dana masjid untuk makan panitia, pakai dana masjid untuk rokok merokok panitia, itu yang nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena memang sudah ada biaya yang dibebankan oleh orang yang berkorban. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita berkorban ada kekurangan yang mengakibatkan tidak sahnya atau berkurangnya, tidak sempurnanya amal ibadah kurban kita, saudara. Ya, nah, saudara, jamaah ini Allah SWT, itu keabdalannya. Wa abdul ayat bahu binafsi ayan qadara wa illa ya'muru ghairi. Wa yustahabbu ayyadura binafsi inda dabhin, dan disunnahkan untuk hadir bagi orang yang melaksanakan kurban, hadir binafsi dengan dirinya sendiri, inda dabhin, tatkala hewan kurbannya dipotong. Ya, ini sunnahnya hadir, saudara. Kalau kita ingin dabhin, kita ingin berkorban, lihat tuh hewan kurban kita. Jangan kita kagak mau lihat hewan kurban kita. Ya, sekarang kan banyak tuh orang beli hewan kurban lewat ojol. Betul nggak? Ya, kagak dia lihat tuh bentuk hewan kurbannya, kagak dia tawar, kagak dia lihat apakah hewan kurbannya betul-betul sah apa tidak, apakah hewan kurbannya cacat apa tidak. Kan salah satu syarat sahnya berkorban di situ ada, yang pertama adalah sudah masuk waktu untuk berkorban, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Kemudian ada yang namanya hewan kurban, jenisnya dari jenis ternak seperti onta, kemudian lembu, jenis lembu, dan juga jenis kambing ataupun biri-biri. Kemudian di situ ada hewan yang sudah cukup umurnya. Lihat kupaknya, ini jangan-jangan belum cukup umur. Ya, beli tanpa kita ngelihat kondisi barangnya, kemudian tuh barang nyatanya belum cukup umurnya, belum kupak bahasa kitanya. Ya, udah dijadikan sebagai korban. Yang keempat itu adalah hewan kurbannya dalam keadaan tidak cacat. Nah, banyak tuh, kagak dilihat, inilah di korbannya, nggak taunya korbannya pincang atau korbannya gudikan.
Kan gudikan itu kan bisa mengurangi pahala, bisa mengurangi ketidaksahan di dalam berkorban. Ada kalanya matanya picek kan gitu, ya kan? Nah, harus dilihat kalau kita ingin berkorban, bagaimana keadaan hewan kurban kita. Kita lihat nih, tawar boleh nggak tawar? Kalau bisa jangan nawar, tapi nggak usah ngomong-ngomong sama tukang kambing, tukang sapi, ya. Artinya kalau kita berkorban sesuai dengan uang yang kita punya. Audimu duhayakum ala siratil maqtayakum. Kalau kita punya uang 3,5 juta, kita membeli kambing, jangan kita nawar kambing yang harganya 7 juta. Kalau kita tawar 7 juta, kira-kira dikasih nggak? Punya uang cuma 3,5 juta? Dikasih, saudara. Ya, kalau kita lihat yang gede, oh kita naksir nih, uang kita ada berapa? Oh sekian, nggak mungkin bisa sampai. Turunin yang sedikit, kita lihat yang lebih kecil. Yang lebih kecil, oh belum juga sampai nih. Lihat lagi yang lebih kecil. Nah begitu sampai, disitulah baru kita nyatakan, ini saya beli yang ini karena sesuai dengan apa yang kita punya. Itu kalau memang kita punya uang cuma segitu doang. Kalau uang bisa lebih, jangan kita beli yang kecil. Agungin tuh, ya, hewan korban kita agungin, jangan kita biarkan. Nah, saudara, dalam hal masalah hewan yang cacat, ya, kalau cacatnya dari awal mula dia lahir, artinya begitu dia lahir udah cacat, itu nggak masalah. Misalnya dia lahir dalam keadaan pincang, dia lahir kagak ada kakinya satu misalnya. Nah itu dari lahir, itu nggak masalah. Atau ketika dia lahir matanya memang udah nggak ada, atau tanduknya nggak ada. Yang biasa dijadikan permasalahan tanduk, saudara. Ada tanduknya apa kagak? Kan gitu ya, betul nggak? Bahkan terkadang tanduknya patah. Nah tanduk patah bagaimana tuh hukumnya? Kalau tanduknya patah kagak ada hubungannya dengan daging, nggak ada masalah. Ya, tanduknya patah. Kecuali kalau memang dengan asbab tanduknya patah, kemudian berefek kepada dagingnya hingga dagingnya misalnya jadi kurus atau sebagainya, itu yang tidak boleh, ya. Nah saudara, jadi diperhatikan tuh dalam hal mencari binatang ternak atau binatang sembelihan atau binatang korban, jangan sembarangan. Nah ketika mau dipotong, kita hadir, sunnahnya tuh ayyastahambu ayyahdura bin nafsi 'inda dzabh wa yakrahu tarku tawajih. Ini juga dalam hal memotong, ya. Makruh meninggalkan menghadap ke arah kiblat ketika hewan itu sudah dijatuhkan. Kalau mau dipotong kan dijatuhin dulu, ya. Kalau sapi paling berat tuh, paling bingung cari posisi bagaimana caranya ketika jatuh kemudian mengarah ke arah kiblat. Karena kalau seandainya tidak mengarah ke arah kiblat, hukumnya makruh. Kita ingin semua amalan ibadah kita, terutama dalam hal masalah potongan hewan kurban kita, semuanya sempurna di sisi Allah. Ya. Wa yakrahu tarku tawajjuh ila qiblati. Makruh hukumnya meninggalkan mengarah ke arah kiblat. Nah, kalau seandainya sudah dijatuhkan kemudian mengarah ke arah kiblat, fa yaqulu ba'da tawajjuh qabla dab'in. Nah, ucapkanlah setelah mengarah ke arah kiblat hewan kurban kita, qabla dab'in, sebelum dipotong. Ini yang jarang sekali dilakukan, ya, jarang sekali dilakukan. Ini dasarnya ada nih, kitabnya Drawatun Nasir, Syekh Uman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Qabawi. Ini penjelasannya, ya. Wa yaqulu ba'da tawjih, dan bacalah setelah menghadapkan ke arah kiblat hewan kurbanmu, qabla dzabhin, sebelum dipotong. Ya, kalau bisa rame-rame tuh baca. Kan biasanya kalau sudah dirobohkan, panitia pakai speaker tuh nyebutin namanya, betul nggak? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, kan gitu. Nah, apa yang kita baca? Bacanya nih bacaan yang udah sering kita baca, saudara. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Bacanya gitu. Bareng-bareng, ayo kita baca sama-sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Gimana tuh rasanya kalau seandainya yang baca itu orang yang hadir semuanya? Menggema saat itu, ya. Semua orang menyaksikan ketika hewan itu dibaringkan di bawah bumi kemudian menghadap ke arah kiblat. Kita menyatakan inni wajjahtu, sesungguhnya wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh,
Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita menyangka bahwa kita ini bukan bagian orang-orang musyrik, tapi juga orang-orang yang betul-betul hanif, ya, yang betul-betul hanif di dalam menegakkan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barulah bismillah, Allahu akbar. Gitu tuh. Gimana tuh kalau seandainya satu kampung, dari satu kampung ada beberapa masjid, semuanya mengagungkan seperti itu? Gimana kagak syiar, saudara? Yang ada biasanya ketika kita potong, kita hura-hura, ore, kan begitu, betul nggak? Kita agungkan Allah, kita agungkan Allah, asma Allah di saat itu, karena di saat itulah dimana saat kita berkorban sebagai bentuk dari pengabdian kita kepada Allah, sebagai ketundukan kepada Allah, sebagai pemujaan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agungkan asma Allah dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah, Allahu akbar. Rame-rame kita baca, saudara. Gimana kagak agung itu? Kalau satu kampung petukangan di sini ada masjid, ada mushola, kemudian gema seperti itu, luar biasa, saudara. Ya, itulah yang seharusnya kita lakukan agar semua tahu bahwa Allah satu-satunya zat yang kita sembah, Allah satu-satunya yang agung dan kita agungkan. Kagak ada lagi yang lebih agung. Nah, summa dhabhin qabla yusallu summa dhabhin wa yadahu, kemudian dipotong. Summa yusallu rak'ataini ala tariqil istihbab li qauli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salatlah, disunnahkan. Orang yang berudia, orang yang berkorban disunnahkan. Setelah hewan kurbannya dipotong, disunnahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Jarang dikerjain, betul nggak? Jarang dikerjain ini. Sunnah ketika selesai kita memotong hewan kurban, makanya saksikan hewan kurban kita ketika kita dipotong. Lihat tuh hewan korban kita setelah dipotong, saat itu ambil air wudhu. Ini kagak. Biasanya ketika dipotong kita liatin tuh sampai dikulitin. Kita takut nanti dagingnya ada yang ditilep. Betul nggak? Ya kan? Ngapain kita liatin daging kita? Ngapain kita liatin hewan korban kita kalau dipotong? Kalau sudah dipotong hewan kurban kita serahkan, karena itu sebagai satu pengorbanan kita serahkan kepada Allah sudah. Gak usah kita minta-minta dengan yang lain, gak usah kita minta-minta dengan korban-korban kita. Udah, tugas kita apa? Kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, karena ini adalah ala tariqil istihbabin, karena jalan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqauli alaihi wasallam, seperti perkataan atau sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqu ma fi aidikum minasikin summarka'ur rak'ataini fa innahuma yuraqabuhuma fasa'alallahu say'an illa a'tahu. Alqu ma fi aidihim minasikin fi aidikum minasikin. Alqu, ada yang menyatakan toreslah, ya. Ada yang menyatakan peganglah dengan kuat. Ma fi aidikum, apa-apa yang ada di tanganmu, min sikin, dari pisau. Pisaunya juga harus dalam pisau yang tajam, ya. Jadi kalau seandainya motong itu jangan digodot-godot. Ada orang motong digodot-godot, kagak mempan-mempan. Potong dengan pisau yang bagus, pisau yang yang tajam, betul-betul tajam. Maka disiapin tuh pisau dari sekarang, diasah dengan asaan yang bagus, ya. Nah, pegang dengan kuat atau toreslah dengan pisaumu apa yang ada dalam tanganmu. Summarka'ur rak'ataini, maka kemudian laksanakanlah salat 2 rakaat. Summarka'ur rak'ataini, maka kemudian laksanakanlah salat 2 rakaat. Fa innahu ma raka'ahuma ahadun wa sa'alallahu ta'ala syai'an illa 'atahu. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah, selesai kita melaksanakan salat, kita memohon kepada Allah sesuatu yang kita minta, apapun yang kita minta, illa 'atahu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah setelah kita melaksanakan
pemotongan hewan kurban, kita sholat. Namun saudara, setelahnya wa yaqulu ba'da salam, setelahnya kita salam, terlebih dahulu kita membaca doa Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Barulah kita berdoa. Itu tata caranya ibadah. Kita terkadang ibadah kita cuma ikut-ikutan, kagak tahu tata cara ibadah dengan benar. Akhirnya kita ingin ibadah kita sempurna, tapi jauh dari kesempurnaan. Ya, nah saudara, ini kalau kita kerjakan luar biasa, ya, luar biasa kalau kita kerjakan. Cuman jarang dikerjain, ya. Kalau udah lupa tuh, kalau udah potong korban lupa tuh. Makanya kalau seandainya kita memang kagak motong, kalau kita nggak motong, kita nyuruh orang kan banyak waktu tuh, betul nggak? Kalau kita motong sendiri, mungkin kita harus bersih-bersih dulu, karena kan takut ada najis dan sebagainya, iya kan? Tapi kalau orang yang motong, nah kita cuma ngeliatin doang, kita ngeliatin apalah salahnya setelahnya kita hewan kita dipotong, korban kita disembelih, kita ambil air wudu, kita bersihkan diri kita, kemudian kita masuk ke dalam musholla atau masjid atau di rumah, kita gelar sajadah, kita bermunajat kepada Allah, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah mutlak, ya, salat sunnahnya mutlak. Nah, salat sunnah langsung bisa kita melaksanakan salat duha, kan gitu tuh, indah, ya. Amalan-amalan kita tetap kita mentaklukkan kepada Allah. Itu maksudnya ketika kita selesai melaksanakan udhiyah, memotong, kemudian kita sholat, itu maknanya kita tetap mengagungkan Allah. Ya, apalagi setelah kita salam kita mengucapkan Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dan salatku, ibadah-ibadahku yang lainnya, termasuk ibadah di situ adalah ibadah udhiyah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, adapun hidup dan matiku aku serahkan kepada Allah. Indah saudara, ya, kalau kita ibadah dengan benar. Jadi jangan ibadah cuma hanya sekedar hura-hura. Banyak orang menganggap ibadah kurban itu hanya sebagai satu kegembiraan doang, kan gitu kan? Oh, saya sudah punya hewan kurban, oh saya berkorban hari ini, begitu dipotong, wah senangnya. Memang senang. Namun alangkah indahnya kesenangan itu tetap kita menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah ini Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita ibadah jangan hanya kita cari yang rukun-rukunnya saja. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Agar apa? Rupanya di dalam kajian-kajian ilmu tasawuf, seperti kalau kita mengkaji dalam kitab Bidayatul Hidayah gitu ya, kitab Maraqil Ubudiyah. Kalau ibadah diikutkan dengan perkara yang sunnah akan terasa nikmat, saudara. Ya? Ibadah yang diikuti dengan perkara-perkara sunnah akan lebih nikmat, akan terasa tuh keindahan, akan terasa manisnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itu kita merasa ibadah kita nggak ikut-ikutan. Ibadah kita sesuai dengan petunjuk yang disarankan dan juga yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadahlah dengan perkara-perkara yang sunnah selain perkara-perkara yang wajib. Makanya diperlukan ilmu untuk ibadah, nggak cuma hanya sekedar kita ibadah, tapi butuh ilmu. Ilmu itulah yang bisa menimbulkan atau melahirkan mahabbah, kecintaan dalam ibadah, dan melahirkan rasa bahagia ketika ibadah. Banyak orang ngomong, saya ibadah kok kayaknya begini aja, nggak ada rasanya ibadah, cuma begitu aja. Ada apa sih sebenarnya? Karena ibadah cuma yang pardu-pardu aja, ya. Ibadah yang rukun-rukun aja dikerjain, yang sunnah kagak. Kalau kita sunnah kita kerjain, nikmat saudara, nikmat. Sholat kita sholat, kalau sholat cuma hanya yang pardu-pardu aja udah cepet tuh, udah kayak apa, kayak kereta api, cepet banget udah, betul nggak? Kagak lagi baca doa iftitah, langsung baca Fatihah, kan gitu. Udah gitu baca Fatihahnya cepet lagi, kagak ada naktunya, kagak ada makhrajul hurufnya, kagak ada wakofnya. Oh, terus aja baca Fatihah.
Waktu ditanya, ini baca Fatihah cepet banget, ya udah hafal baca Fatihah, ya kan? Kemudian cuma ruku gitu doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa? Yang penting ruku, bacaan tasbih dalam ruku hanya sekedar sunnah, kan gitu. Kalau seperti itu selesai gimana saudara? Ada nggak rasanya kita ibadah? Nggak ada rasanya ibadah. Ibadah harus tenang. Gunakanlah, laksanakanlah perkara-perkara yang sunnah. Timbulnya kita disibukkan dengan perkara yang ada dalam sholat. Kalau kita disibukkan perkara dalam sholat, nggak akan mungkin kita ingat dengan perkara yang di luar sholat. Timbulnya apa? Indah sholat itu, enak sholat itu, bahagia kita setelah sholat. Ketika sholat kita akan terasa dalam diri kita ini ada kebahagiaan ketika sholat, ada ketenangan ketika sholat. Ya, demikian pula dalam hal ibadah udhiyah. Bukan hanya kita mencari hewan-hewan yang bagus, yang sesuai dengan syariat, ya. Juga bukan hanya kita cari orang potong yang bersertifikat gitu. Karena ada nih sebagian kelompok menyatakan bahwa sembelihan orang yang kagak sholat haram katanya. Ini terlalu ekstrim menurut saya. Padahal kan sembelihan ahli kitab diperbolehkan, betul nggak? Ya kan, sembelihan ahli kitab kan boleh. Kalau masalah orang sholat mah nggak sholat urusan dia sama Allah, asalkan dia seorang muslim. Kalau dia mampu dengan benar motongnya, ya biarkan saja, betul nggak? Sah hukumnya. Ini kagak ada tuh, ada. Saya sambil lus-lus dada ya. Wah, syarat orang nyembelih itu harus sholat. Kalau nggak sholat kagak sah hukumnya. Makanya ketika dia mau nyembelih, dilihat dulu sholatnya. Ada praktek sholat sebelum potong. Kan keterlaluan tuh, betul nggak? Masya Allah. Pada sembelihan ahli kita halal, betul nggak? Apalagi orang yang sudah bertauhid kepada Allah, Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai seorang muslim. Masalah dia mau melaksanakan perintah Allah, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Nah, kalau misalnya orang ahli orang ahli ibadah tapi nggak bisa motong, gimana saudara? Kan salah juga kan? Makanya harus betul-betul paham. Makanya dalam hal potong juga kita harus paham. Nah, sekarang ini banyak nih, ya, banyak kursus-kursus potong yang dilakukan oleh Juleha. Juleha itu jurus sembelih halal. Alhamdulillah nih, di mana-mana banyak nih, ya. Di mana-mana banyak tuh. Guru-guru kita juga turun tangan untuk memberikan penjelasan tentang berkorban, terutama dalam hal menjatuhkan hewan kurban hingga hewan kurbannya tidak stres. Juga cara memotongnya, bagaimana cara memotong, ya. Alhamdulillah guru kita di sini juga ada ahli potong nih beliau. Alhamdulillah. Jadi cari orang-orang yang ahli potong, ya selain ahli potong juga ahli ibadah, hingga mudah-mudahan sembelihan kita betul-betul sempurna. Ini yang kita inginkan, saudara. Nah, jamaah yang Allah SWT, karena memang waktunya begitu amat sangat singkat, ya, yang namanya tentang udhiyah ini banyak persoalannya banyak. Saya membahas masalah udhiyah ini di komplek pajak itu 4 minggu lamanya. Juga di daerah Pejompongan, daerah Tenabang, sama di Tombang itu juga 4 minggu. Kalau di sini cuma 1 jam doang, saudara. Ya. Nah, namun cuma 1 jam, mudah-mudahan bisa selesai. Karena kemarin itu Pak Haji Mahfud kasih tahu saya, Ustaz, kalau bisa tematik tentang masalah fikih kurban. Siap, saya bilang. Emang waktunya, ya. Tadinya membaca kitab tafsir, ya udahlah ini aja lah, karena mendekatan dengan korban. Ya mudah-mudahan meskipun sebentar, yang terutama tentang masalah sunnah bisa dipahami. Amin ya Rabbal. Kita ingin amalan ibadah kita, apapun amalan ibadah kita, akan melahirkan dalam diri kita itu rasa bahagia atau rasa kenikmatan kita untuk menghadap dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya, udah paham semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah
أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع قدرا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى ضطس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.